Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervin Harahap MA. Saya merupakan dosen tetap Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkenankan, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau sering disebut dengan DIA. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah MSDM Pendidikan. Mata kuliah MSDM Pendidikan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi PAI. Mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan persentase 2 SKS teori dan 1 SKS praktek selama 1 semester. Adapun bahasa pengantar mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan ini akan mengkaji fungsi-fungsi manajerial dan fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia pendidikan untuk mencapai hasil kerja yang efektif dalam bidang pendidikan. Adapun pokok materi manajemen sumber daya manusia pendidikan meliputi konsep dasar manajemen sumber daya manusia, analisis dan rancangan pekerjaan, perencanaan dan pengadaan SDM pendidikan, pengendalian SDM, pembinaan dan pengembangan SDM, penilaian kinerja SDM, kompensasi dan motivasi, serta kepuasan kerja SDM. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh Prodi pada mata kuliah ini ada 2, yaitu pertama, mahasiswa memahami konsep teoritis pedagogik dan konsep pengetahuan dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif, serta memanfaatkan berbagai sumber maupun media pembelajaran berbasis iptek. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis, manajemen, sumber daya manusia, dan pendidikan. 2. Mahasiswa memahami berbagai metode manajemen sumber daya manusia yang dikaitkan dengan pendidikan. Ketiga, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan pendidikan terkait dengan sumber daya manusia, yaitu pendidik, tenaga pendidik, dan unsur lainnya, dan menemukan berbagai solusi berdasarkan pendekatan ilmiah. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mampu memilih dan menetapkan prinsip-prinsip pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan. Dan yang terakhir atau yang kelima, mahasiswa mampu merancang model pengembangan SDM yang tepat dalam pendidikan dan mempresentasikan secara kelompok maupun individu. Selanjutnya, adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam. Di antaranya yang bersumber kepada buku. Yang pertama adalah buku Abdurrahman Fatoni dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian yang kedua, buku kami sendiri yang merupakan hasil dari pengembangan disertasi yang berjudul Prioritas Pesantren Tahfiz dalam Mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Serta masih terdapat beberapa sumber pustaka lain dari jurnal maupun referensi lainnya. Selanjutnya, pada pembelajaran mata kuliah MSDM Pendidikan ini, kami akan menggunakan
pembelajaran, yaitu dengan metode brainstorming, diskusi, tanya jawab, serta presentasi. Sedangkan evaluasi hasil pembelajaran dalam mata kuliah ini dapat dicantumkan pada beberapa aspek. Yang pertama adalah tugas mandiri ataupun kelompok, kemudian yang kedua diskusi kelompok, kemudian yang ketiga UTS, kemudian yang keempat UAS, dan yang tidak kalah penting adalah penilaian terhadap keaktifan mahasiswa pada saat proses pembelajaran atau perkuliahan. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya merupakan cuplikan perkuliahan yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan untuk belajar. Insyaallah kita akan melangsungkan perkuliahan pada hari ini. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya sebelum perkuliahan kita mulai kita awali dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Mangga silakan ketua, mana ketua? Ya, silakan dipimpin doa dulu. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa untuk membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Doa sudah dibacakan. Tentu ini kita sebagai orang mukmin paham betul bahwa doa itu merupakan satu spirit yang luar biasa. Dalam istilah lainnya adalah itu merupakan satu senjata bagi kita dalam melakukan sesuatu. Baiklah, rekan-rekan semuanya yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar pada mata kuliah apa? Manajemen pendidikan. Oke. Sebelumnya modulnya sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan model dan strategi kepemimpinan pendidikan. Oke. Namun sebelum kita masuk kepada materi yang sangat menarik malam hari ini berbicara tentang kepemimpinan, saya yakin di antara rekan-rekan pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin. Amin. Amin. Nah, kita sedikit mereview dulu terkait dengan materi kita pada pekan lalu. Ada yang masih ingat tentang apa pembahasan kita minggu yang lalu? Tentang manajemen mutu dalam pendidikan. Oke. Siapa di antara rekan-rekan yang masih ingat beberapa poin yang sudah kita bahas pada pekan lalu? Silakan mungkin bisa menguraikan sedikit terkait dengan materi tersebut. Terkait dengan bagaimana penerapan manajemen mutu ya, mutu dalam pendidikan. Silakan. Ada di modul, lebih tepatnya itu di bab 7 ya kalau tidak salah. Silakan siapa rekan-rekan? Ya, silakan Saudara Hasan ya. Ya baik. Mutu pendidikan itu merupakan suatu gambaran atau karakteristik yang menyeluruh dari barang atau jasa yang disiapkan
yang menyiapkan kemampuannya dalam memasukkan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Oke. Jadi kita berikan terus dulu untuk saudara Hasan. Jadi mutu itu menjadi karakteristik dari suatu jasa. Pendidikan itu dapat kita pahami adalah sebetulnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan suatu jasa ataupun pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dalam hal ini adalah user ataupun pengguna pendidikan sendiri. Oke. Terkait dengan kepemimpinan dalam pendidikan, malam hari ini kita akan membahas pokok bahasannya 3. Yang pertama adalah bagaimana apa itu hakikat daripada kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah model-model kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah menguraikan strategi dan model kepemimpinan pendidikan. Kemudian adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat kepemimpinan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami model-model kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan strategi dan model kepemimpinan di dalam konteks pendidikan. Jadi kita akan membahas bagaimana kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita free test dulu, rekan-rekan. Berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu menurut rekan-rekan mahasiswa, apakah sesuatu yang memiliki faktor bawaan atau proses? Proses Proses. Oke, siapa? Tentu kedua ini bisa menjadi pengantar bagi kita nanti untuk memahami lebih jauh terkait dengan materi yang akan kita pelajari berikutnya. Baik, siapa yang memilih kepemimpinan itu adalah faktor bawaan? Oke, bagus. Yang memilih kepemimpinan itu adalah suatu proses atau faktor proses? Proses ya. Oke, ini luar biasa sekali ya. Kelas kita ini aktif, masing-masing memiliki satu pendapat tersendiri. Coba Bapak minta perwakilan dari yang memilih bahwa kepemimpinan itu adalah satu proses. Coba. Apa yang mendasari saudara rekan-rekan memilih hal tersebut? Silakan. Ya, kan? Karena kepemimpinan itu bisa dipelajari Kepemimpinan itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. dan bisa dilatih. Artinya dia menjadi sesuatu yang bisa yang tadinya tidak menjadi yes gitu ya. Iya. Artinya bisa diproses. Bisa. Ini yang mengenai proses ya. Yes. Saya dari sini menanggapi Pak. Kepemimpinan itu bisa dari proses. Kenapa? Karena seseorang yang memang tadinya belum memiliki basic dalam kepemimpinan, maka ketika dia mengikuti suatu kegiatan latihan dasar kepemimpinan, dari situlah si orang tersebut timbul rasa memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Jadi harus ada proses pelatihannya, proses pendidikannya, sehingga timbullah dalam jiwa seseorang itu timbullah jiwa kepemimpinan di dalam diri seseorang itu. Jadi bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang bisa berproses ya. Jadi bisa dipengaruhi oleh mungkin saja tempat di mana kita tinggal, apalagi kira-kira dipengaruhi apa lagi dengan siapa kita, lingkungan kita ya, dengan siapa kita bergaul, bahkan mungkin apa yang sedang kita jalani saat ini itu belajar. Belajar ini juga menjadi bagian daripada proses yang nanti dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada diri kita. Oke, bagus sekali. Tadi yang mengatakan kepemimpinan itu adalah satu given atau bawaan siapa? Saya gitu. Baik, ini silakan. Ya, tidak apa-apa. Kenapa pemimpinan itu bisa dari bawaan? Karena secara teori itu kan ada 3 ya Pak mengenai faktor kepemimpinan, dari bawaan, dari proses, dari keduanya. Yes. Salah satunya dari bawaan.
Nah, seseorang itu memang dari lahir itu ada, sejak lahir dia memiliki kepemimpinan. Tanpa dilatih pun secara alami, seseorang itu bisa mengeluarkan sifat kepemimpinannya. Jadi bukan hanya dari melalui proses pelatihan, secara tiba-tiba tuh dia bisa entah memimpin dalam suatu organisasi atau memimpin dalam suatu permasalahan. Jadi bukan hanya dari proses, tapi bisa dari bawaan dari lahir. Jadi kalau lah misalkan rekan-rekan, kita ini kan sedang belajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia pendidikan. Tentu ada unsur manajer di sana atau unsur pemimpin. Rekan-rekan ini lebih dominan memilih bahwa pemimpin itu terlahirkan atau memang bisa dibentuk. Bisa dari kedua itu. Yes. Betul, kita akan mengatakan bisa dari kedua-duanya, betul. Tapi ketika kita barangkali melakukan sesuatu, itu kan berharap ada dampak positif yang melekat pada diri kita. Ketika kita belajar, kita berharap belajar itu nanti membawa dampak pada diri kita. Sering kita kalau di luaran sana kan ya ngapain saya belajar? Nanti juga saya tidak ada takdir menjadi seorang pemimpin gitu kan. Nah itu kan ada asumsi seperti itu. Nah ini tentu bagi kita yang memiliki spirit, memiliki semangat ya tentu tidak berpikir demikian bahwa pada hakikatnya kepemimpinan itu tadi seperti kata saudara Agus Hasan bahwa kepemimpinan itu bisa dipelajari dan itu menjadi sesuatu yang membuat kita lebih semangat ya seperti itu kira-kira. Baik, aplaus untuk kita semua. Baik, rekan-rekan semuanya. Selanjutnya baik, kita coba mengenal ataupun memahami terlebih dahulu apa sih hakikat daripada kepemimpinan. Siapa di antara rekan-rekan mahasiswa yang ingin membaca narasi di depan? Silakan. Ya, silakan. Apa hakikat kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Oke, bagus sekali. Satu lagi dari mahasiswanya yang sebelah kanan, silakan dibaca. Ya, silakan, sudah tadi. Kepemimpinan pendidikan adalah interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mengubah dan memperdayakan perilaku yang dipimpin dalam sebuah sistem pendidikan sehingga mereka mampu memimpin dirinya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi atau institusi pendidikan. Oke, baik. Rekan-rekan, Bapak berharap dari dua definisi ini dapat kita lebih memahami apa sih hakikat daripada kepemimpinan itu. Rekan-rekan, saya kira bisa fokus ke yang sifatnya di bold ya, ditebalkan ini. Ini merupakan definisi daripada kepemimpinan yang sekaligus juga mungkin kata kerja ya. Kata kerja. Yang pertama adalah tentu berbicara tentang pemimpin ataupun kepemimpinan itu dia adalah yang bisa mempengaruhi. Jadi ada kalau dalam istilah Islam itu ada asarnya, ada efek atau dampak yang dirasakan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita mempengaruhi? Saja dalam konteks pendidikan kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah bisa mempengaruhi rekan-rekannya ataupun apa istilahnya itu struktur yang ada dalam sekolah tersebut. Itu di sini kita berharap ya seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi dalam artian ada faktor-faktor yang melekat pada orang yang mempengaruhi tersebut, entah itu mungkin kewibawaan ataupun mungkin faktor human relation ya ataupun istilah itu pergaulan
pergaulan baik gitu kan, karena sering kita menyebut bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Nah, pada dasarnya baik. Kadang kita bagaimana mempengaruhinya tidak mesti selalu dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Jadi bisa mempengaruhi. Kemudian yang kedua apa lagi? Bisa mendorong. Jadi bisa menggerakkan ya. Kemudian juga bisa mengajak, menuntun, menggerakkan. Nah, dari sini mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan. Bahkan kalau perlu, ini kan kalau perlu ya. Kalau perlu ini bahasa lainnya adalah kalau keadaan mendesak begitu kira-kira ya. Kalau keadaan yang tidak ada lagi cara lainnya gitu ya. Itu barangkali bisa dengan kata memaksa orang lain. Jadi inilah hakikat daripada kepemimpinan. Jadi bisa berkembang ya, bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, inilah yang rekan-rekan kita sedikit titik beratkan bagaimana mendudukkan kepemimpinan ini dalam konteks pendidikan. Nah, kalau dalam konteks pendidikan di sini juga interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mengubah dan memberdayakan perilaku. Jadi ada interaksi. Jadi lebih soft ya, dia lebih lebih lunak lah begitu kira-kira. Dia lebih halus gitu. Jadi kalau tadi cluenya adalah pada dasarnya manusia itu baik, tapi ketika dia belum baik, di sana kita butuh cara lain agar menyampaikan suatu pesan dan pesan tersebut dapat ditangkap oleh orang lain. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian selanjutnya definisi kepemimpinan menurut para ahli. Ada 4 yang Bapak inginkan. Pertama dari Malayu. Malayu menyebut pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan dalam mencapai tujuan. Jadi rekan-rekan, pada bab tertentu, rekan-rekan masih ingat ada unsur-unsur dalam manajemen? POAK, masih ingat POAK? POAK masih ingat? POAK itu apa? P-nya apa P? Planning. O-nya apa? Organisasi. A-nya apa? Evaluating. C-nya apa? Controlling. Nah, ada 4 clue atau ada 4 unsur yang sering ada dalam suatu manajemen. Di antaranya adalah adanya sesuatu yang sudah direncanakan, atau kalau di sini adalah adanya suatu tujuan. Otoriter ini apa? Yaitu pemimpin bertindak diktator terhadap anggota kelompoknya atau dominasi yang berlebihan. Betulnya pemimpin itu mendominasi menurut rekan-rekan benar atau tidak? Benar. Benar. Kadang-kadang memang harus otoriter sebenarnya. Kadang-kadang harus di saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu. Baik. Contoh kepemimpinan otoriter di sekolah itu seperti apa menurut rekan? Contoh kepemimpinan otoriter. Kepala sekolah menetapkan suatu kegiatan, gitu ya. Kemudian di sana ada ketentuan yang tidak ikut kegiatan tersebut akan diberikan sanksi. Bahkan kreativitasnya secara baik. Kemudian yang selanjutnya adalah pseudo demokratis. Nah, ini sepertinya ada sisi yang memiliki kemiripan tetapi sebetulnya tidak ya. Yaitu nampak seperti demokratis tetapi semu karena tetap otoriter dan demi kepentingan kelompok tertentu. Baik, rekan-rekan, itulah penjelasan malam hari ini terkait dengan kepemimpinan dalam pendidikan. Selanjutnya, rekan-rekan, Bapak kasih waktu untuk berdiskusi dengan temannya, yaitu memberikan contoh dari 4
tipe dan jenis kepemimpinan ini. Contohnya seperti apa? Baik, kita di sini ada berapa kelompok? 4 ya. Berarti ini kelompok 1 setuju? Nanti rekan-rekan coba berikan contoh dari kepemimpinan otoriter ya. Oke, ini mau satu baris atau 2 baris? 2 baris. Oke. Ini laissez faire ya, satu baris. Satu baris demokratis. Kemudian di sini adalah prosedur, yaitu yang tadi yang nomor 4. Baik, silakan coba rekan-rekan berdiskusi dulu seperti apa. Silakan berdiskusi. Contohnya saja. Semoga nanti rekan-rekan bisa menariknya ke ranah pendidikan. Contohnya ada seperti tadi ya. Pendidikan, bukan militer. Baik, rekan sambil berdiskusi izin sambil absen ya. Inisial aja Nabi Makarim. Tapi sama aja. Pendidikan Ya, pendidikan Nur Hamida. Ayu. sama itu harus sekolah. Istiadat Delafar. Apa tadi di program Jamaluddin. Jamaluddin mana? Izin, Pak. Izin. Baik. Kemudian Abdurrahman Al-Farisi. Oh iya, hadir ya. Kemudian Agus Sarifuddin. hadir. Kemudian Dini Darjati. Sudah diskusinya Din? Oke, mantap. Ini. Baik. Silakan. Oke. Dari kelompok mana dulu? Contoh dari jenis kepemimpinan ini. Contohnya seperti apa? Dalam konteks pendidikan. Dari sini dulu, Pak. Tidak mesti nomor 1, tapi kalau udah siap berarti nomor 1 yang pertama. Siapa? Dan yang terbaik Siapa? silakan. Ya, Bagus. untuk kelompok yang lain rekan-rekan, misalkan kelompok yang presentasikan itu dirasa jawabannya kurang tepat, boleh menyangka ya, boleh menyanggah. Ya, silakan. Contoh 1, Pak, yang lagi sekarang tenar ya, harga digital itu kan Menteri Pendidikan itu sedang menentukan akan merubah tipe seragam yang ada di pendidikan Indonesia. Jadi tanpa melalui rapat atau segala macam, dia menentukan perubahan seragam. Baiklah rekan-rekan, barangkali itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Pada hakikatnya tadi memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kepemimpinan itu satu memiliki peran yang sangat penting. Baik itu pada ranah-ranah yang sifatnya kecil, seperti memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, ataupun sedang barangkali dalam konteks pendidikan, maupun yang sifatnya global, seperti suatu saat di antara rekan-rekan ini ada yang menjadi menteri, sebut saja gitu ya. Tentu memiliki skop yang tidak sedikit ya, dia bagaimana bisa mempengaruhi ataupun memberikan pengaruh terhadap masyarakat secara umum. Baiklah, demikian perkuliahan kita, semoga bermanfaat. Amin. Selanjutnya, tugas rekan-rekan adalah menuliskan secara narasi terkait dengan keempat jenis kepemimpinan ini, nanti dikirim ke grup kelas. Oke ya? Minggu depan kita coba ulas kembali dan itu kita jadikan sebagai pertanyaan materi perkuliahan yang sudah nampak. Ketua kelas mana? Mohon kiranya memotivasi teman-temannya ya untuk mengingatkan dan mengirim. Tentu ketua kelas beliau juga mengirimnya. Oke, demikian kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.